Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya suara dari belakang belum terdengar dengan jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidil awwalin wal akhirin, khatamin nabiyyin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man istanna bi sunnatihi wa tabi'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah yang duduk di hadapan saya ini anak-anak yang wajahnya cerah-cerah, yang lakinya ganteng-ganteng, baru sekali disebut, nanti kalau dua kali gimana itu? Tambah rame. Yang perempuannya cakep-cakep. Oh, bedanya gitu. Kalau perempuan tuh malu-malu disebut gitu. Kalau laki-laki malah senang banget. Wah. Semua ini adalah harapan umat. Semuanya adalah generasi penerus umat. Insya Allah menjadi generasi salihin, salihat, muslihin, muslihat. Amin. Anak-anakku sekalian, pada tahun kedua Hijriah, itu artinya 1438 tahun yang lalu. Wah, kan sekarang kita tahun berapa nih? 1440 Hijriah. Pada tahun 2 Hijriah, Rasulullah SAW mengumumkan kepada para sahabat, kita akan pergi ke Badar. Maka siapa yang punya kendaraan, siapkan kendaraan, berangkat ke Badar. Artinya yang punya kendaraan harus ikut. Yang tidak punya kendaraan boleh ikut, boleh tidak. Jadi Rasulullah hanya menganjurkan bagi yang tidak punya kendaraan. Maka terkumpullah 300 lebih sahabat yang hendak berangkat ke Badar. Kalau menyebut kata Badar, apa yang terlintas dalam pikiran anak-anakku sekalian? Perang Badar. Ada 300 lebih sahabat yang berkumpul. Tentu tidak semuanya ikut karena ini sifatnya anjuran. Tapi sahabat-sahabat utama hadir bersama Rasulullah. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Ali, ada Hamzah, ada Sa'ad bin Mu'adz, dan lain-lain. Utsman bin Affan datang menghadap Rasulullah, aku ikut. Kata Rasulullah, engkau tidak usah ikut. Istrimu sedang sakit. Istri Utsman adalah Ruqayyah, putri Rasulullah SAW. Rawat istrimu baik-baik. Maka Utsman tidak ikut perang Badar.
Karena Rasulullah SAW menyuruh Utsman untuk merawat istrinya yang sedang sakit. Rasulullah SAW punya kebiasaan, anak-anakku. Ketika beliau mau berangkat, beliau itu keluar dari kota Madinah bersama rombongan. Yang mau ikut sekedar mengantar silahkan. Sampai beberapa kilometer di luar kota Madinah berhenti. Untuk apa nih? Untuk mengecek persiapan terakhir pasukannya. Nah, ketika dicek, dibariskan oleh Rasulullah SAW, Rasulullah kaget. Kenapa? Di antara pasukan itu ada yang kok ini pasukan tapi mungil amat ya, gitu loh. Usianya masih anak-anak ikut dalam pasukan. Kan ini kan kemungkinannya terjadi perang. Masa anak-anak mau ikut perang? Wah, kira-kira anak-anak yang ada dalam pasukan Badar ini usianya berapa ya? Berapa? 12. Bagus, stop. Yang jelas anak-anak yang ada di situ usianya belum 15 tahun. Karena Rasulullah SAW tidak mengizinkan anak-anak di bawah 15 tahun untuk ikut dalam perang. Salah satunya adalah seorang anak yang membawa pedang yang tingginya pedang itu, panjang pedang itu hampir sama dengan tinggi badannya. Dan kemungkinan dialah di antara yang terkecil. Usianya ya lebih besar dari kalian lah. Jauh dengan kalian. Kalian kan baru 9 tahun kan? Oh 11. Ternyata 11. 10, 11, ada 12. Ya. Berarti kalau begitu sama usianya. 12 tahun dia. Wah. 12 tahun dia menyeret-nyeret pedang itu, ikut dengan Rasulullah, mau, ya Rasulullah aku akan membela agama ini. Iya. 12 tahun sama dong. Atau hampir dong, yang 11 tahun hampir dong. Kalau sekarang yang gak usah ngangkat pedang sih, tapi bawa apa? Wah, pensil. Jadikan pensil itu alat perjuanganmu. Buktikan dengan pensil itu, dengan pena itu akan kutulis tentang agama ini dan kubuktikan kebenaran agama ini ke seluruh dunia. Kuasai 10 bahasa asing. Sampaikan kebenaran Islam kepada orang Jepang dengan bahasa Jepang. Pada orang Jerman dengan bahasa Jerman, gitu. Karena itu sebenarnya yang diinginkan oleh anak kecil ini. Zaman itu tuntutannya adalah membawa pedang untuk perang. Maka dia menyeret pedang itu. Namanya adalah Zaid bin Harithah. Zaid bin Sabit. Seorang anak dari keluarga Bani Najjar. Bani Najjar adalah kelompok keluarga di Madinah yang punya hubungan kekeluargaan dengan Nabi SAW. Nabi itu kakeknya yaitu Abdul Muttalib lahir di Madinah. Abdul Muttalib itu kelahiran Madinah. Lahir di keluarga Bani Najjar. Karena ibunya Salma adalah keturunan kepala suku Bani Najjar. Jadi Rasulullah itu sebenarnya punya hubungan kekeluargaan dengan Bani Najjar. Nah, ini memang orang-orang hebat. Keluarga yang hebat-hebat itu selalu melahirkan orang hebat-hebat.
Maka anak-anakku, ketahuilah siapa saja orang-orang hebat di antara keluarga itu dan katakan, aku akan meneruskan kehebatan mereka. Begitu. Jangan sampai merasa, aku mah biasa-biasa aja. Jangan. Gitu ya. Rasulullah selalu mengaitkan kehebatan seseorang diantaranya dengan latar belakang keluarganya. Kenali siapa yang hebat diantara keluarga itu. Dan kemudian katakan, sebagaimana dulu kakekku, iniku adalah orang hebat, aku akan lebih hebat. Begitu. Zaid bin Sabit datang. Rasul bertanya, umurmu berapa? 12 tahun. Zaid, engkau belum cukup umur. Kembalilah, pulanglah ke Madinah. Bukan hanya Zaid. Ada Abu Sa'id Al-Khudri, ada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ayahnya berangkat, dia juga mau berangkat. Usianya kurang lebih sama, 12 atau 13 tahun kalau Abdullah bin Umar. Pulanglah. Ya Allah, anak-anakku harus tahu tuh. Zaid bin Sabit itu datang bergabung dengan pasukan Rasulullah itu dengan kepala tegak. Untuk menunjukkan aku sudah besar. Aku sudah cukup umur untuk membela, cukup kuat membela agama. Nah, tetapi ketika sampai di pasukan itu Rasul bilang, pulanglah, engkau belum cukup umur. Itu pulang dengan menunduk. Ya iyalah, dalam hati ada rasa kecewa, kenapa aku tidak boleh ikut dalam perang Badar. Ini anak kecil ini pulang menemui ibunya nangis. Nangisnya bukan karena apa-apa. Ayo kalian kalau nangis karena apa? Wah. Ini dia. Nah, anak-anakku, ikuti Zaid. Tunjukkan bahwa air mata kalian itu berharga. Jangan sampai air mata itu tercucur hanya karena kejepit pintu. Boleh sih kalau reaksi doang mah nggak apa-apa, sakit memang. Jangan kalian mencucurkan air mata hanya gara-gara kurang uang jajan. Alah, mau segitu aja nangis. Lihat Zaid bin Sabit itu 12 tahun dia menunduk. Dia menangis di depan ibunya, kenapa? Bu, aku gagal berjuang bersama Rasulullah. Waduh, bayangkan. Artinya nangisnya itu karena tidak diperkenankan, tidak diizinkan untuk berjuang bersama Rasulullah. Wah, air mata yang sangat mahal. Ini air mata calon orang-orang hebat ini. Itu kayak gitu. Air matamu tuh berharga nak. Jangan mudah-mudah mencucurkan air mata hanya gara-gara yang tadi. Atau semisalnya. Gitu dong. Calon orang hebat tuh harus terlihat dari situnya. Air matanya aja mahal. Wah gitu ya. Zaid bin Sabit kemudian dipeluk sang bunda. Iyalah masih anak-anak, kan kalian juga senang kalau dipeluk ibu kan? Iya dong. Dibesarkan hatinya. Nah, kalau engkau tidak bisa berbuat untuk Islam dengan bergabung dalam pasukan ini, engkau bisa berbuat membela Islam dengan cara yang lain. Nah, itu dia. Wah, cara apa nih kira-kira? Ibunya dan paman-paman Zaid bin Sabit setelah Rasulullah kembali dari Badar itu menjumpai Rasulullah. Ya Rasulullah, ini Zaid bin Sabit, anak kami. Dia ini masih kecil, tapi dia sudah hafal waktu itu belasan surah Al-Quran. Dulu hitungannya bukan juz. Karena Al-Quran kan belum lengkap 30 juz.
Kapan Al-Quran lengkap 30 juz? Sekarang, ya dari dulu. Tapi menjelang Rasulullah wafat. Ini kan masih kira-kira 8 tahun lagi Rasulullah wafat. Jadi Al-Quran itu belum turun semua anak-anakku. Al-Quran itu turunnya enggak satu kitab, enggak. Beberapa ayat begitu. Jadi kalau ada anak 12 tahun saat itu sudah hafal belasan surah Al-Quran berarti hebat. Ayo 12 tahun sekarang usianya, sudah berapa surah Al-Quran hafal? Jangan juz amma ya. Juz amma banyak surahnya. Ayo anak-anakku, jangan kalah sama Zaid nih. Ingat, Zaid bin Sabit itu paling lama. Dia itu baru masuk Islam sekitar 3 tahun atau 4 tahun. Lah iya, karena kan Islam itu baru berkembang di Madinah 2 tahun sebelum Rasulullah hijrah. Ini tahun 2 Hijriah, berarti paling maksimal 4 tahun saja. Kalian ini kan dari orok nih, dari bayi, ya kan? Nah itu dia. Anak ini ya Rasulullah hafal belasan surah Al-Quran. Sudah bisa membaca dan menulis. Bisa baca tulis? Berarti modalnya sama. Tinggal hafalan Qurannya tambah. Dan dia ini cerdas ya Rasulullah. Tolong ya Rasulullah, uji dia dan beri dia pekerjaan yang itu bisa membantumu. Nah, anak kecil ini 12 tahun diserahkan oleh orang tuanya, ibunya kepada Rasulullah untuk kemudian dilihat oleh Rasulullah dia bisa berbuat apa untuk Islam. Bisa baca tulis, hafal sekian surah Al-Quran, cerdas. Rasul menguji, lulus. Kata Rasulullah, kalau begitu Zaid, aku minta menjadi sekretarisku. Sekretaris Rasulullah menuliskan surat-surat Rasulullah SAW kepada orang-orang lain. Karena Rasulullah memang tidak bisa membaca dan menulis. Karena Allah Subhanahu wa taala menjaga kemurnian Al-Quran diantaranya dengan cara Rasulullah itu tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Kalau Rasulullah bisa membaca dan menulis, itu orang-orang kafir, orang-orang musyrik dari dulu sampai sekarang akan bilang, ya kan Al-Quran itu dari Muhammad. Kalau Muhammad bisa membaca berarti kan dia pernah membaca buku sebelumnya. Itu menjiplak. Meniru. Makanya dengan Rasul tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis berarti betul-betul Al-Quran itu dari Allah. Rasulullah tidak bisa menjiplak atau meniru dari manapun. Di antaranya itu. Jadi Rasulullah perlu sekretaris. Bayangkan Zaid bin Sabit sejak usia 12 tahun sudah menjadi sekretaris Rasulullah. Anak-anakku, menjadi sekretaris itu pekerjaannya apa? Menuliskan surat. Tapi kan itu surat-surat yang sifatnya surat pribadi Rasulullah atau surat-surat penting terkait dengan pemerintahan Islam di Madinah kepada pihak-pihak luar. Berarti di dalam surat-surat Rasulullah otomatis itu arsip kalau bahasa kita dan dokumentasi penting. Itu ada rahasia-rahasia Rasulullah dan rahasia negara. Berarti Zaid bin Sabit itu bukan sekedar dipercaya karena keahliannya dalam menulis surat, tapi juga sudah dipercaya bahwa dia bisa menyimpan rahasia Rasulullah, rahasia negara. Ayo anak-anakku, bisa nggak menyimpan rahasia? Bisa. Kalau ada sesuatu yang rahasia tidak akan dibongkar, tidak akan diterangkan ke orang lain, dijelaskan. Harus pinter-pinter menyimpan rahasia. Sesuatu yang sifatnya rahasia harus dirahasiakan. Kemampuan menyimpan rahasia itu tanda atau salah satu tanda orang amanah. Berarti Zaid bin Sabit itu punya sifat amanah
yang diakui Rasulullah sejak usia 12 tahun. Kalau ibu, ayah, atau siapapun atau guru, bapak ibu guru memberikan kepercayaan, amanah, kalian ini di usia 11-12 tahun harus sudah bisa menjalankan, memegang dan menjalankan amanah itu. Kalau pak guru membisikkan sesuatu, ustadz ustazah membisikkan sesuatu yang sifatnya rahasia, harus paham kalau dibisikin itu artinya rahasia. Jangan habis dibisikin teriak, tadi bu guru bilang gini loh. Iya, kan dibisikin itu artinya rahasia. Harus paham itu. Nah, begitulah yang dilakukan Zaid bin Sabit. Mulailah dia untuk membela Islam dengan pedang tidak bisa. Aku sekarang membela Islam dengan pena, menulis. Nah, Rasulullah SAW itu kan berhubungan dengan banyak orang, dengan banyak pihak, dengan berbagai latar belakang, bahasa, agama, macam-macam. Di antaranya ini, Rasulullah itu suka menerima surat dari orang-orang Yahudi berbahasa Yahudi, bahasa Ibrani. Bahasa orang Yahudi itu Ibrani, gitu ya. Karena Rasulullah SAW berkepentingan dengan surat seperti itu, kan otomatis Rasulullah memerlukan seorang yang faham bahasa Ibrani, sehingga ada penerjemah. Nah, tentu saja yang tahu bahasa Ibrani adalah orang Yahudi. Maka penerjemahnya awalnya orang Yahudi. Padahal kita tahu orang Yahudi ini kan sulit sekali dipercaya, tapi kan tidak ada jalan keluar, yang tahu bahasa Ibrani orang Yahudi. Maka Rasulullah suatu ketika bilang ke Zaid, aku suka menerima surat dari orang-orang Yahudi berbahasa Ibrani. Dan untuk itu aku perlu penerjemah. Penerjemahku seorang Yahudi. Aku tidak bisa sepenuhnya percaya kepada dia, karena tentu akan ada rahasia-rahasia. Sebagai sekretarisku, Zaid, sanggupkah engkau belajar bahasa Ibrani? Wah, usia 12 tahun, 13 tahun. Belajar bahasa asing. Kalau sekarang bahasa asing yang terdekat dengan kita bahasa apa? Inggris. Bahasa asing. Arab. Oke. Banyak amat, yang dekat aja dulu. Malaysia mah nggak usah. Ya, cukup. Yang terdekat dengan Rasulullah waktu itu adalah bahasa Ibrani, karena banyak orang Yahudi di sekitar Madinah. Nah, kata Zaid, sanggup ya Rasulullah? Sanggup. 12 tahun, 13 tahun lo usianya, belajar bahasa Ibrani. Menurut Ibnu Sa'ad dan beberapa yang lain, ahli sejarah, Zaid bin Sabit belajar bahasa Ibrani sebagai bahasa asing dan menguasainya hanya dalam 5 minggu. Sanggup menguasai bahasa Inggris? Berapa lama kira-kira? Ini dia. 1 minggu, Masya Allah. Didoakan. Iya. Jadi Zaid bin Sabit itu karena tahu, pertama apa? Rasulullah sangat membutuhkan. Ini surat-surat Rasulullah penting, ini rahasia Rasulullah, rahasia negara. Kalau diketahui oleh orang Yahudi bahaya. Maka Zaid bin Sabit ada motivasi, sebagai sekretaris Rasulullah aku harus cepat menguasai bahasa asing ini supaya urusan-urusan Islam diselesaikan oleh umat Islam. Wah gitu, itu motivasi.
Maka anak-anakku harus ada motivasi. Kalau ingin cepat menguasai bahasa Inggris, harus punya motivasi. Jadi bukan sekedar pengen ya bisa say hello gitu kan. How are you? Bukan hanya gitu. Motivasinya apa? Banyak orang barat yang berbahasa Inggris menyudutkan Islam, menghina Islam karena tidak faham Islam. Saya akan bikin tulisan untuk menjelaskan ini loh Islam. Saya akan terangkan kepada mereka supaya mereka tidak salah faham. Saya ajari mereka dengan bahasa Inggris. Maka saya belajar bahasa Inggris. Wah gitu, ada motivasi. Jadi cepat belajarnya. Itu ya. 5 minggu belajar satu bahasa asing. Ini ketika awal Rasulullah baru berada di lingkungan Madinah. Kan lama-lama Rasulullah itu berhubungan dengan banyak pihak. Rasulullah sampai berhubungan dengan Romawi. Romawi itu Eropa pada dasarnya, orang Eropa tapi menguasai bagian Syam, Palestina, Jordan, Libanon, Suriah sekarang. Itu dulu di bawah Romawi, ibu kotanya di Eropa, di Konstantinopel yang sekarang menjadi Istanbul. Itu di Eropa. Istanbul di mana? Di Eropa atau di Asia? Di Eropa, di Eropa. Sekarang jadi Islam karena dikuasai oleh Turki. Dulunya itu kekuasaan Romawi. Makanya nama ibu kotanya Konstantinopel. Konstantin itu adalah nama kaisar, polis itu artinya kota. Jadi kotanya Konstantin, Konstantinopel. Gitu ya. Jangan baca Konstantinopel, salah. Biasanya kalau baca sejarah anak-anak Konstantinopel, enggak, itu salah. Konstantinopel karena dari polis artinya kota. Makanya ketika Muhammad Al-Fatih merebutnya, menguasainya, dia ganti menjadi Islampol. Artinya kota Islam, bukan kota Konstantin lagi. Wah, itu. Nah, dalam lidah atau aksen orang Turki itu enggak Islampol tapi Istanbul. Nah, gitu asal usulnya. Maka kenapa sekarang menjadi Istanbul? Sebenarnya itu kalau Arabnya adalah Islampol, gitu ya. Pengganti Konstantinopel. Nah, gitu ya ceritanya. Baik. Rasulullah berhubungan dengan orang Romawi. Bahasa orang Romawi ya antara bahasa yang dibawa dari Eropa, bahasa Romawi, atau yang paling banyak di Syam adalah bahasa Aramik, bahasa Aram. Nah, Rasulullah juga berhubungan dengan orang-orang Persia, berbahasa Parsi. Rasulullah juga berhubungan dengan orang-orang Ethiopia, Habasyah, berbahasa Habasyi. Rasulullah juga berhubungan dengan orang-orang Mesir, berbahasa Koptik. Koptik. Nah, Koptik itu dalam bahasa Arab Qibt, Al-Qibtu. Dan yang kemudian inilah diambil oleh orang-orang belakangan untuk menyebut Mesir supaya kehilangan wajah Islamnya. Mesir itu aneh, bahasa Arabnya Masr atau Misr. Tapi kemudian ketika pakai bahasa Latinnya Egypt. Egypt itu dari Al-Qibt, dari situ. Nah, jadi Rasulullah berhubungan dengan masyarakat dengan berbagai bahasa yang berbeda-beda. Habasyah, Koptik, Romawi, Aramik, bahasa Parsi. Coba lihat. Nah, karena surat-surat Rasulullah itu sampai ke negeri-negeri itu, maka Rasulullah membutuhkan seorang sekretaris yang menguasai bahasa-bahasa asing itu. Maka lagi-lagi Rasulullah berkata kepada Zaid, bisakah engkau kuasai bahasa Parsi? Bisakah engkau kuasai bahasa Romawi? Bisakah engkau kuasai bahasa Koptik? Bisakah engkau kuasai bahasa Habasyah? Ketika Rasulullah bertanya gitu, kata Zaid, sanggup ya Rasulullah, sanggup ya Rasulullah.
Alhasil Zaid bin Harisah menguasai sekitar 5 atau 6 bahasa asing di zaman Rasulullah. Wow. Zaman itu ya 1430 tahun lebih yang lalu. Di saat belajar bahasa asing itu kebayang sulitnya, nggak kayak sekarang. Sekarang mah pakai internet aja belajar bahasa asing semuanya juga bisa. Gampang. Zaid bin Sabit menguasai bahasa-bahasa itu dan menurut Dr. Ajaj Al-Karni dalam bukunya Al-Idarah fi Ahdi Rasul, gitu ya. Zaid bin Sabit itu kalau dikumpulkan waktu yang dibutuhkan untuk menguasai 5 atau 6 bahasa itu, total berapa lama menguasai semua bahasa itu? Hanya 6 bulan. 6 bulan menguasai 5 bahasa itu 6 bulan aja. Ingat, ini artinya generasi yang membela Islam itu generasi cerdas-cerdas. Makanya anak-anakku jangan malas. Islam ini dibela oleh orang-orang yang gigih, punya daya juang yang tinggi dan cerdas-cerdas. Seorang Zaid bin Sabit di usia, taruhlah kita naikkan 15 tahun, 16 tahun, itu bisa menguasai 6 bahasa asing. Dan itu dipelajari hanya sekitar 6 bulan. Wow, teramat sangat luar biasa. Dan menguasai bahasa ini bukan untuk kepentingan sekedar ya tadi percakapan dasar, bukan untuk menulis surat antar negara. Ini dia. Bahasa apa aja yang dikuasai oleh Zaid bin Sabit coba? 1, bahasa Ibrani. 2, Parsi. 3, Habasyah. Terus 4, Koptik. 5, Aramik. 6, Romawi. Egypt itu Koptik. Udah kayak Egypt segala. Koptik itu. Nah, Zaid bin Sabit seperti ini. Dan Zaid bin Sabit kecerdasan lainnya, itu Rasulullah SAW mempercayakan setoran hafalan kepada Zaid bin Sabit. Ingat, sebelum Rasulullah wafat, di bulan Ramadan yang terakhir tahun ke-10, malaikat Jibril turun 2 kali di bulan Ramadan yang tahun ke-10, tahun terakhir. Untuk apa? Untuk menyimak Al-Quran bersama Rasulullah. Jadi Al-Quran yang sudah diturunkan semuanya itu dibaca oleh Jibril, Rasulullah menyimak, kemudian Rasulullah membaca, Jibril menyimak. Itu 2 kali di Ramadan terakhir, yaitu Ramadan tahun 10 Hijriah. Hasil dari simaan Rasulullah dengan Jibril ini kemudian oleh Rasulullah disampaikan kepada Zaid bin Sabit. Zaid, inilah simaan terakhir, dengarkan. Berarti kan dari awal sampai akhir, dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Wah, sehingga Zaid bin Sabit itu menyerap semua simaan Rasul dengan Jibril. Bayangkan Rasul dengan Jibril simaannya diserap oleh Zaid bin Sabit. Semuanya. Berarti dia termasuk yang hafal Quran di saat Rasulullah masih hidup. Luar biasa. Hafalannya luar biasa, kecerdasannya luar biasa, kegigihannya luar biasa, perannya untuk Islam luar biasa. Sampai kemudian Rasulullah wafat. Zaid bin Sabit waktu itu usianya berapa kira-kira? Rasulullah wafat. 20, kira-kira 20 atau 21 tahun. Masih muda nak, masih muda. 20 tahun tuh kalian 8 tahun lagi loh ya. Nah, di zaman Abu Bakar kita tahu Al-Quran itu belum dikumpulkan dalam satu jilid seperti sekarang, belum. Al-Quran itu ketika Rasulullah wafat dihafal di kepala para sahabat
dan ditulis di alat-alat, waktu itu belum ada kertas. Pakai pelepah, pakai batu, pakai tanah liat, pakai tulang belulang. Jadi tulisannya di mana-mana. Dan itu ada di tangan para sahabat yang berbeda-beda. Jadi tidak ada tulisan yang lengkap dalam satu wadah, satu media. Belum ada. Nah, ceritanya Abu Bakar As-Siddiq ketika jadi khalifah harus melawan orang-orang yang murtad. Terjadilah peperangan melawan nabi palsu. Siapa kira-kira nabi palsu yang paling terkenal? Nama nabi palsu Ayo. Musailamah itu nama yang paling populer, yang betul Musailimah Al-Kadzab. Nah, ini dia. Peperangan ini sangat sengit. Sehingga banyak sahabat yang gugur. Ribuan. Iya. Semua untuk membela Islam. Ratusan di antara mereka adalah para penghafal Al-Quran. Wah. Sehingga para sahabat yang lain ada khawatir, terutama Umar. Kalau perang ini terus berlanjut, nanti yang penghafal Al-Quran di masa Rasulullah lama-lama habis. Sementara mereka itulah yang menghafal Al-Quran sekaligus juga memegang dokumentasi catatan Al-Quran. Maka muncullah ide, ayo kumpulkan Al-Quran dalam satu jilid. Nah, Abu Bakar menimbang akhirnya setuju. Abu Bakar tadinya tidak setuju, kenapa? Ini adalah sesuatu yang belum pernah dilakukan Rasulullah, tidak dilakukan Rasulullah. Masa aku melakukannya? Kata Umar, ini perlu, kalau enggak akan hilang. Lah iyalah, penghafalnya gugur, meninggal, otomatis nanti mereka sebagai saksi penulisan Al-Quran itu juga kehilangan itunya, bobot kesaksiannya. Maka akhirnya setuju, dibentuklah panitia. Siapa yang akan menjadi pelaksana pekerjaan ini, mengumpulkan Al-Quran. Yang artinya pekerjaannya bagaimana? Menggabungkan antara hafalan dengan tulisan. Jadi sahabat yang pernah menghafal di hadapan Rasulullah dan menulis di hadapan Rasulullah, itu kemudian harus didatangi satu-satu, melaporkan bahwa aku mendengar dari Rasulullah ayat ini dan aku menulis ini, dan saksinya adalah ini. Berat. 6.000 ayat lebih loh ya. Dan ini firman Allah. Ingat, satu kesalahan dalam Al-Quran itu akan berakibat fatal. Orang bisa murtad. Iman kita kepada Al-Quran itu kan sampai setiap satu bunyinya pun itu ada nilainya. Enggak boleh Al-Quran tuh kehilangan satu bunyi. Wow, itu bisa enggak benar iman kita. Nah, untuk pekerjaan seberat ini, siapa yang ditunjuk oleh Khalifah Abu Bakar? Zaid bin Sabit. Ya Allah, Zaid bin Sabit dipanggil, anak 21 tahun, 21 tahun. Kalian 8 tahun lagi loh, sebentar lagi. Itu sudah mengerjakan sesuatu yang kemudian sampai sekarang, itu kita kan baca Al-Quran dari satu mushaf kan? Itu yang mengerjakannya itu Zaid bin Sabit. Semua muslim yang membaca Al-Quran dari satu mushaf itu, Zaid bin Sabit dapat pahalanya. 1440 tahun, ada berapa miliar muslim di bumi ini, semuanya membaca Al-Quran, Zaid bin Sabit dapat pahalanya, karena dialah yang berjasa menghimpunnya. Anak-anakku, lakukanlah dalam hidup itu sesuatu seperti ini. Kamu boleh jadi apapun, jadi siapapun yang benar, yang bermanfaat. Tapi jangan hanya melakukan sesuatu mencapai prestasi yang sifatnya hanya untuk pribadi, rugi. Kalau kamu menjadi orang kaya, jadikan kekayaanmu sebagai alat, sebagai sarana untuk memberi manfaat yang kira-kira 200 tahun yang akan datang manfaatnya masih digunakan, masih dirasakan orang lain. Sehingga kamu mati tapi pahalanya mengalir sampai ratusan tahun. Itu orang yang paling hebat.
Iyalah orangnya sudah tidak bisa lagi berbuat, beramal soleh, tapi pahalanya terus mengalir. Begitu. Zaid bin Sabit dipanggil. Abu Bakar menjelaskan, ini pekerjaannya, ini proyeknya, kerjakan. Apa kata Zaid? Aku tidak mau. Kenapa nggak mau? Bukan apa-apa, karena teramat sangat berat pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Sampai kata Zaid bin Sabit apa? Wallahi, demi Allah, kalau Abu Bakar menyuruhku memindahkan gunung dari satu tempat ke tempat yang lain, bagiku itu lebih ringan ketimbang harus menghimpun Al-Quran dalam satu mushaf. Memindahkan gunung, zaman itu nggak ada alat-alat berat, eskavator apa. Kalaupun ada, iseng amat gunung dipindahin. Berapa lama selesai? Oh. Jadi saking beratnya, demi Allah, kalau Abu Bakar menyuruhku memindahkan gunung dari satu tempat ke tempat lain, bagiku itu lebih ringan daripada harus mengumpul Al-Quran. Tapi kata Abu Bakar, tidak ada pilihan, ini perintah, kerjakan. Wah, udah nggak bisa ngelak. Kata Abu Bakar, aku punya alasan kok, kenapa aku memilihmu dibanding orang lain. Nah, ini harus kita tahu. Alasan Abu Bakar memilih Zaid bin Sabit untuk mengerjakan ini. Artinya bagi Abu Bakar, Zaid bin Sabit itu memang layak dan mampu mengerjakan ini. Apa kriterianya? Fa innaka syabun. Syab artinya muda. Engkau masih muda. Pertama itu. Artinya anak muda itu punya tenaga, punya semangat yang itu kelebihannya dibanding yang tua-tua. Nah, anak-anakku, kenapa Indonesia ini amburadul banget? Kalau kalian tahu dan dengar-dengar. Karena yang membereskan urusan negara ini orang tua-tua. Coba yang membereskan negeri ini orang muda-muda. 30 tahun, 40 tahun, ya kayak ustadz-ustadz itu. Beres negeri ini. Kalau orang tua makan waktunya istirahat, bukan waktunya kerja, ngurus negara lagi yang berat. Jadi kalian ini jangan berpikir, wah saya nunggu nanti 50 tahun, 60 tahun aja lah untuk berbuat untuk umat. Jangan. 10 tahun lagi ke depan kalian harus sudah berbuat. Karena saat itulah kalian masuk usia syabun, kata Abu Bakar tadi. Muda, energik, kuat, punya semangat yang tinggi. Nah, kan kalau semangat tinggi, tenaga kuat, waktu luang, itu semua akan jadi sesuatu. Semangatnya tinggi tapi juga udah ya susah-susah, berat-berat, ya nggak bisa lah kalau sakit-sakitan. Nah, syabun pertama muda. Yang kedua, akilun. Artinya apa? Kamu tuh cerdas, jenius. Wah, muda, jenius. Muda, cerdas. Luar biasa ini. Ini anak-anakku di depan ini kelihatan kok matanya, sorot matanya mata cerdas semua ini. Insya Allah. Amin. Syabun aqilun. Muda, cerdas. Yang ketiga, wa qad kunta taktubul wahya 'inda Rasulillah. Dan engkau dengan usiamu yang muda itu dan kecerdasanmu, yang ketiga, engkau punya pengalaman menulis wahyu di sisi Rasulullah. Bayangkan anak muda sudah syarat pengalaman, itu yang susah nyarinya. Makanya kalau ditugaskan oleh ustadz-ustadz atau ustazah itu, guru-guru kalian, jangan merasa, ini pekerjaan anak-anak, jangan. Tunjukkan bahwa saya bisa mengerjakan tugas ini dengan baik selayaknya orang yang bertanggung jawab. Karena memupuk pengalaman sukses dari kecil itu penting. Supaya cepat suksesnya, jangan lama-lama suksesnya baru 40 tahun, kelamaan. Zaid bin Sabit itu punya pengalaman menulis wahyu, bayangkan saja. Itu sejak usia 12 tahun. Sehingga tahun 21 usianya, wah itu sudah luar biasa. Muda, cerdas, punya pengalaman menulis wahyu di sisi Rasulullah. Yang keempat, wala nattahimuk.
dan kami tidak meragukan kesolehanmu, agamamu. Muda, cerdas, punya pengalaman, dan kemudian soleh, lengkap sudah. Jadi soleh itu jangan nunggu tua-tua, ya, dari sejak kecil soleh. Usia 20 tahun sudah kelihatan solehnya. Kalau kalian soleh, cerdas, gitu ya, di usia muda itu, apalagi sudah punya pengalaman sukses di sini di situ, itu artinya udahlah, ini tanda-tanda orang sukses cepat dalam hidup. Siap untuk itu? Siap, insya Allah. Siap dunia kuat, gitu loh. Jangan insya Allah, lemas insya Allahnya. Gitu ya. Dengan 4 alasan inilah maka Zaid bin Haritha ditunjuk. Pertama apa alasannya? Muda. 2, cerdas. 3, berpengalaman menulis wahyu. Terus saleh. Itu. Dari situlah maka selesailah pekerjaan itu. Jadilah mushaf Al-Quran. Jadi mushaf Al-Quran yang sampai sekarang itu sebenarnya yang menghimpunnya adalah Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit kemudian di usia-usia ini, karena ilmunya yang luas, dia menjadi anggota Dewan Syuro, Dewan Pertimbangan Khalifah. Jadi kalau khalifah punya urusan-urusan penting dan pelik, maka di antara yang diminta pendapat dan masukan adalah Zaid bin Sabit. Usia 25 tahun, 30 tahun sudah menjadi penasehat presiden. Kemudian apa? Dia pun berperan sebagai guru, melahirkan murid. Salah satu murid, catat ini, salah satu murid Zaid bin Sabit dan menjadi generasi penerusnya adalah Abdullah bin Abbas. Ulama besar, ahli tafsir terkemuka, Abdullah bin Abbas. Artinya orang hebat melahirkan orang hebat. Itu salah satu tanda kesuksesan orang hebat, itu melahirkan orang hebat. Nah, inilah sekelumit kisah tentang Zaid bin Sabit yang mulai berperan, berbuat, berprestasi untuk Islam dari usia kalian 12 tahun. Ingat nak, mulai saat ini jangan berpikir saya masih terlalu kecil untuk berbuat sesuatu. Jangan. Buktikan, raihlah kesuksesan-kesuksesan dari sekarang supaya kalian cepat suksesnya. Jadi enggak kelamaan, ketuaan untuk sukses. Dan jangan jadi anak-anak yang cengeng, di mana air matanya murah hanya karena uang jajan, air matanya tumpah ruah. Air matamu itu mahal. Lihat air mata seorang Zaid bin Sabit. Dia tercucur karena ditolak bergabung dalam perjuangan bersama Rasulullah SAW. Mudah-mudahan sekelumit kisah ini memberikan gambaran dan memberikan inspirasi kepada anak-anakku tentang sosok yang luar biasa ini. Dan ingat, bukan hanya Zaid bin Sabit yang bisa berprestasi. Kita semua, anak-anakku semua pun bisa. Insya Allah. Insya Allah. Didoakan insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Barangkali demikian yang bisa saya sampaikan. Saya serahkan kembali kepada